Jumpa lagi Jaga TV. Nah, akhirnya Xiaomi merilis HP baru nih setelah lama gak kedengeran di awal tahun ini nih. Nah, buat Mi Fans udah nungguin mana HP baru Xiaomi, nah ini satu ini nih, Redmi 12C. Ini adalah smartphone terjangkau yang disebut Xiaomi paling worth it di kelasnya untuk berbagai kebutuhan esensial. Apa iya? Oke, ini adalah Redmi 12C. Kalau dari namanya, ini seharusnya jadi penerusnya Redmi 10C ya, atau Redmi 10C, yang dirilis di paruh awal 2022 lalu. Ya, dari Redmi 10C memang langsung lompat ke 12C ya, karena nggak ada yang namanya Redmi 11C. Saat dirilis dulu, Redmi 10C ini salah satu smartphone di bawah 2 juta yang cukup menarik sih. Bahkan masuk ke rekomendasi kami di akhir tahun kemarin ya. Nah, bagaimana dengan Redmi 12C ini? Apa bisa jadi penerus yang pas untuk Redmi 10C? Kita mulai dari isi boxnya dulu. Paket penjualannya ada unit Redmi 12C, ada charger 10 watt. Wah, masih ada chargernya. Masih ada chargernya, masih ada chargernya, masih ada chargernya. Nice. Lalu tentunya ada kabel USB, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Sayang banget nggak ada case dan screen protector di paket penjualan smartphone ini. Tapi ya seharusnya itu dilakukan biar harganya bisa tetap murah ya. Setidaknya masih ada charger lah di paket penjualannya walaupun cuma 10 watt. Untuk desain, menariknya smartphone ini tuh nggak pakai desain yang serba flat kayak smartphone terjangkau masa kini ya. Jadi bodi belakangnya itu curve, mirip dengan Redmi 10C. Bedanya di Redmi 12C ini frame-nya yang flat. Ada pola stripe dan rip yang terlihat seperti garis-garis diagonal di bodi belakangnya ini. Permukaannya juga punya tekstur mengikuti garis yang ada. Jadi ini membuat smartphone nggak terasa licin dan juga nggak mudah kelihatan kotor sih. Dari bekas kena jari, kena minyak, itu nggak. Ini aman. Dimensinya itu tingginya 168,8 mm, lebarnya 76,4 mm, dan tebalnya 8,8 mm. Sementara untuk bobotnya ada di kisaran 192 gram. Opsi warna yang tersedia hanya dua, yaitu Graphics Grey dan Ocean Blue. Sekarang kita lihat di sisi bodinya, di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada audio jack 3,5 mm, di sisi kiri ada SIM tray, dan ini SIM tray-nya 2 nano SIM plus micro SD ya. Dan micro SD-nya ini bisa sampai 1 TB. Di bawah ada mikrofon dan... Ini beneran micro USB? Oh iya. Pantes tadi lu tulisnya kabel USB-nya nggak ada USB tipe apa aja. Mikro guys. Aduh. Micro USB. Udah kayak fashion aja balik ke zaman dulu. Oke, lanjut dulu. Tadi di sebelah mikrofonnya ada micro USB dan ada speaker. Speakernya ini memang mono ya, single speaker. Tapi masih cukup wajar lah untuk smartphone terjangkau ya. Suaranya juga masih lumayan lah paling nggak. Kita lanjut ke sisi depan, tentunya ada layar. Dan layarnya ini adalah layar 6,71 inci dot drop display, resolusinya HD+, refresh rate-nya 60 Hz, dan brightness-nya dari pengukuran kami itu bisa mencapai sekitar 470 nit untuk penggunaan di dalam ruangan. Terbilang cukup terang sih ini. Untuk color gamutnya, klaim Xiaomi ada di sekitar 70% NTSC. Hasil tes kami juga menunjukkan dari mode tampilan yang ada, rata-rata ada di 92% sRGB dengan gamut volume di sekitar 95% sRGB. Untuk bezel ya tentu belum bisa berharap bezel tipis di kelas harganya ya. Ya di atasnya sih tipis, bawahnya ya jangan ngarep banyak aja. Lalu di atas ini ada earpiece di bezel atas layarnya. Ada juga kamera selfie yang ditempatkan di notch kecil ini. Kamera selfie-nya ini adalah kamera selfie 5 megapiksel. Ini fixed focus tentunya. Dan video recordingnya up to 1080p 30. Lanjut ke sisi belakang, ada fingerprint scanner. Wih, lumayan lah ada fingerprint scanner ya. Mungkin ada bilang ya fingerprintnya masih di belakang, jadul. Ya ada aja udah bagus untuk smartphone entry level. Kita pernah lihat ya smartphone entry level tuh ada yang nggak ngasih fingerprint. Jadi ini suatu kelebihan sih buat saya. Nah, di dalam modul kameranya ada kamera 50 megapiksel special kamera. Kenapa spesial? Oke, kita lanjut dulu ya. Ini adalah kamera f1.8 dengan autofocus. Kamera ini dibilang spesial sama yang nulis skrip karena ada fitur khusus nih. Fitur khususnya apa? Jadi, kamera ini tuh bisa jadi kamera wide, kamera ultra wide, dan kamera tele secara otomatis. Gimana caranya? Gini caranya. Di mode standar dia akan jadi kamera wide. Kalau Anda mundur 10 langkah, dia akan jadi kamera ultra wide. Maju 5 langkah, akan jadi kamera tele. Spesial gak? Gila nih yang nulis hebat banget aja. Lanjut, bercanda ya guys. Itu maksudnya cuma kamera wide aja 1 biji di sini. Oke, lanjut ke kamera berikutnya. Ada 2 kamera deh soalnya nih. Kamera berikutnya dinamakan sebagai auxiliary kamera. Wih, resolusi tinggi banget loh. 328x248 pixel. Luar biasa gak? Sayangnya nggak ada keterangan fungsi kamera ini buat apa sih. Tapi ya, anggapnya bonus lah ya. Kamera di bawah 1 megapiksel cuy. Kapan lagi gitu? Kayak udah balik ke zaman dulu gak sih? Terakhir gue denger kamera resolusi begini HP apa gue nih? Ingat gak lu? HP Nokia zaman dulu gak sih?
Itu masih 0,3. Oh itu Satu. itu masih 0,3. Anjay. Gile, keren gak tuh? Mungkin ini ya namanya permintaan pasar ya. Nggak mungkin lah sebuah brand tuh ngasih kamera kayak begini kalau nggak ada yang minta. Yoi gak? Walaupun saya juga nggak tahu sih pasar planet mana yang minta. Lalu berikutnya di modul kameranya ini ada LED flashnya. Dan untuk video recordingnya itu up to 1080p 30. Fiturnya dia punya fitur portrait, naik 50 megapiksel dan time-lapse. Kita lanjut ke spesifikasinya. SoC yang dipakai itu Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Pengujian kali ini dilakukan di perangkat yang varian RAM 4GB dengan storage 128 ya. Ini seharusnya varian tertinggi yang akan tersedia di Indonesia. Mungkin juga ada varian storage lain yang lebih kecil ya. Mungkin itu yang varian paling dasarnya nanti. Kemudian dia juga ada fitur memory extension dengan opsi sampai 3GB. Jadi bisa 4 plus 3. Kalau di marketing sih bilangnya RAM 7GB nih. Untuk RAM-nya itu dia menggunakan LPDDR4X. Untuk storage-nya menggunakan eMMC. Baterainya ini 5000 mAh, di sini mendukung charging 10 watt. Sensornya pakai accelerometer, like sensor, proximity sensor. Jangan ngarap gyro. Gyronya tidak ada sama sekali di sini. Software gyro pun tidak ada. Untuk konektivitas tentunya di 4G ya. Nama juga Helio G85, 2G, 3G, 4G bisa. Tapi nggak masalah lah, 4G juga umurnya masih panjang. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5.1, dan dia menariknya punya FM radio nih. Tapi harus pakai headset ya. Untuk keamanan, tadi kita udah sebut dia ada fingerprint scanner, dan dia juga ada face unlock. Untuk OS-nya dia pakai MIUI 13 dengan basis Android 12 sayangnya. Ada janji sih software update sampai 3 tahun, sayangnya bawaannya itu masih Android 12, bukan start dari 13. Iklan tentu aja masih ada ya, namanya juga MIUI untuk smartphone terjangkau, termasuk di notifikasi, saat membuka beberapa app bawaan, di folder aplikasi, dan di keyboard bawaan MIUI ini juga ada iklannya. Beberapa iklan ini bisa dimatikan kalau dirasa mengganggu. Untuk aplikasi yang terinstall ada beberapa dan semua bisa di-uninstall kalau memang nggak dibutuhkan. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian performanya. Untuk benchmark Antutu 8 kita dapat skor 192 ribuan, Geekbench 5-nya single core di 370 dengan multicore di 1215. Untuk CPU throttling test kita dapat 75% dalam pengujian 30 menit. Saat kami coba dengan pakai fan grip throttle-nya hanya ke 84% aja. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya kita dapat 1266. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 744, lowest score-nya di 725, stability-nya 97,4%. Ini terbilang baik. Untuk GFX Bench, T-Rex offscreen 46 FPS, Manhattan 3.1, 1080p offscreen 16 FPS. Nah, bisa dipakai gaming kan di smartphone entry level gini? Untungnya masih bisa. Buktinya gimana? Nih, kita langsung aja ke pengujian gaming. PUBG Mobile. Setting frame rate yang terbuka memang cuma sampai 40 FPS aja ya, atau di Smooth Ultra. Saat kita coba di setting grafis ini, kita bisa bilang ini rata sih 40 FPS. Ya, sekitar 38-40 FPS lah. Ya, sayangnya seperti biasa kalau di PUBG, setting tuh tergantung developernya. Untuk sekarang belum bisa 60 FPS dia. Lalu kita coba game berikutnya, Free Fire Max. Di game ini setting sampai 60 FPS tuh bisa terbuka. Jadi kami coba jalankan di setting standar, game ini berjalan kisaran 53-60 FPS. Masih terbilang relatif nyaman karena naik turun frame rate-nya itu nggak terlalu drastis ya. Kami coba sampai beberapa kali main, beberapa match itu berturut-turut, hasilnya masih di kisaran yang sama kok. Lalu game berikutnya Mobile Legends. Game ini kami jalankan di setting high, HD, shadow on, dan frame rate yang kami dapatkan terbilang stabil di kisaran 60 FPS hampir rata. Kami coba sampai 4 match berturut-turut, nggak berasa penurunan frame rate yang signifikan. Bahkan sampai match terakhir juga masih lancar-lancar aja. Ya bisa kita bilang untuk game kayak gini ya masih mumpuni lah. Lalu game berikutnya gimana? Kita coba di Genshin Impact. Agak ragu sih jujur aja pas awal mau tes ini. Karena RAM-nya cuma 4GB. Biasa Genshin tuh bermasalah di RAM 4GB. Jadi ya kita coba dulu deh. Settingnya di lowest 60. Frame rate yang kami dapatkan banyak ada di kisaran 28-34 FPS saat traveling. Frame dropnya pasti ada sesekali terjadi. Tapi frame rate-nya tuh nggak jatuh sampai di bawah 20 FPS sih. Kebanyakan masih kisaran 24-25 FPS aja. Kalau mau dipakai main selama bukan untuk battle yang masif sih, ini masih bisa juga lah. Walaupun memang nggak terasa mulus lancar. Paling nggak masih bisa jalan di RAM 4GB. Soalnya kita pernah ketemu smartphone yang RAM 4GB main Genshin Force Close. Ya dari game-game yang udah kita coba tadi terlihat smartphone ini tuh performanya masih lumayan lah. Dipakai main game tuh masih cukup nyaman di beberapa game dan Genshin pun masih bisa kita bilang playable. Oke, tadi itu pengujian gamenya. Sekarang mari kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi 12C dan yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30, nggak bisa lebih dari itu ya. Wajar lah untuk kelas harganya. Dan suara yang lagi kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, sayangnya dia cuma single mikrofon sih ya. Tapi untuk kualitasnya sendiri gimana? Kalau saya sih baru bisa nilai ntar setelah saya dengerin di komputer ya, di speaker komputer. Nah, suara yang lagi kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, ya kualitas suaranya jadi seperti inilah. Sayangnya dia cuma single mikrofon sih, jadi hati-hati aja jangan sampai mikrofonnya ketutupan sama tangan.
Dan suara yang lagi kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, sayangnya dia cuma single mikrofon sih ya. Ternyata setelah saya compare dengan HP lain, mikrofonnya Redmi 12C ini jadi terdengar bagus ya. Untuk kelas harganya sih saya salut, walaupun single mikrofon doang. Tapi hasilnya bisa kalian dengar sendiri lah. Soalnya HP yang saya pakai jadi pembanding itu, ya smartphone dari brand sebelah dengan harga 2 jutaan lah. HP yang mana nanti mestinya kalian bisa tebak sendiri lah ya. Untuk kualitas videonya sendiri, kamera selfie-nya ini menghasilkan warna yang cenderung ke natural. Tapi di beberapa situasi saya ngerasain white balance-nya itu suka lari-lari ya kalau pencahayaannya sulit. Detail sekedar mencukupi aja untuk stabilizer sayangnya belum tersedia di sini. Jadi wajar kalau videonya terlihat goyang. Sekarang pindah ke kamera utamanya. Kamera utamanya menghasilkan detail yang lebih baik dibandingkan selfie-nya ya. Dari micro:SD juga lebih baik. Terkait warna masih mirip, cenderung ke natural, tapi di beberapa situasi skin tone agak sedikit lebih orange saja. Sayangnya stabilizer video juga tidak tersedia di sini, jadi videonya ya begini hasilnya. Baiknya dibantu pakai tripod kecil atau tongsis lah paling nggak, supaya videonya tuh nggak goyang-goyang banget. Untuk low light ternyata masih lumayan ya, tidak seburuk yang saya kira. Kamera selfie-nya memang udah nggak detail, tapi noise-nya terbilang masih belum parah-parah banget nih. Dan masih kelihatan lah bentuk wajah saya ya. Kamera utamanya juga ternyata masih cukup bisa diandalkan untuk video, detailnya masih dapet, dan yang saya suka itu cukup bersih dari noise. Untuk foto, selama HDR jalan, hasilnya bagus-bagus saja. Saya nggak banyak komplain sih sama hasil fotonya. Saya bahkan bisa bilang bagus untuk kelas harganya. Satu hal aja yang saya mau komplain yaitu HDR-nya itu by default mati ya. Meski sudah saya aktifkan, kalau app kameranya tertutup, HDR-nya itu akan mati lagi. Asli ini repot banget dah. Tiap foto mesti mastiin dulu HDR-nya nyala atau tidak. Heran saya sama developer app kamera MIUI ini. Fix HDR juga tidak bisa. Bisanya itu cuma auto atau mati aja HDR-nya. Udah itu aja sih. Selama masalah HDR ini bisa diperbaiki sih, saya bilang nih kameranya Redmi 12C udah oke lah untuk kelas harganya. Sekian pengujian kameranya Redmi 12C. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke pengujian baterai. Lokal video playback 1080p lokal. Sayangnya saat baterai udah di bawah 15%, baterai lock yang kami gunakan tuh nggak mencatat penurunan persentase baterai dengan benar. Selain itu, saat baterai udah mencapai 5%, aplikasi video player yang kami gunakan juga langsung dimatikan. Kalau dari hitungan kasar sih untuk lokal video playback, daya tahannya itu cuma di kisaran 13-14 jam. Ini bukan hasil yang baik sih untuk baterai 5000 mAh. Ekspektasi kita tuh ada di 18 jam lah paling nggak. Untuk streaming YouTube, 1080p 30 non-HDR, baterainya berkurang 3% dalam 30 menit. Untuk TikTok, baterai berkurang 3% dalam 30 menit. Lalu untuk chargingnya gimana? 2% sampai 50% kita tuh butuh waktu 1 jam 12 menit. Dari 2% sampai 100% full, sayangnya kita butuh waktu 3 jam 13 menit. Ini lumayan lama. Untuk pengujian lainnya gimana? Seperti Netflix, sayangnya Netflix itu hanya Widefine L3 ya, jadi hanya bisa streaming SD aja. Kalau mau nonton SD harus download dulu yang versi high-nya. Untuk YouTube, dia bisa streaming sampai 1440p 60, tapi kadang gerakan terasa kurang mulus. Patah-patah di resolusi paling tingginya. Kalau mau streaming yang lancar ya baiknya set aja ke 1080p 60. Untuk haptic feedback, sayangnya getarannya terasa kasar. Ya kita nggak bisa ngarep haptic feedback yang luar biasa di kelas harga segini. Jadi ya matiin aja lah. Lalu mungkin ada yang nanya, notch-nya bisa disembunyikan nggak? Bisa, ada opsi hide notch-nya di sini. Dan hide notch ini juga bisa diatur per aplikasi. Apakah mau dipakai atau enggak. Untuk Wi-Fi sharing, dia bisa tersedia di menu hotspot. Dan sekarang kita bahas harganya. Untuk harga, karena saat video ini dibuat, kita belum tahu harga pastinya, kalian cek aja di deskripsi ya. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia masih pakai micro USB. Ini kelebihan dong, Gun. Yang satu ini kan gila, smartphone mana lagi yang pakai micro USB? Ini Xiaomi nih pakai inspirasi aliran retro nih kayak fashion. Ngetrend cuy, lagi ngetrend nih, balik ke zaman dulu tuh lagi tren. Oke, berikutnya storage-nya masih pakai eMMC. Turun nih dibanding pendahulunya pakai UFS 2.2. Lalu ada kamera bonus yang entah fungsinya apa. Apa? Ultrawide. Telefoto. Enggak lah. Ngapain produsen ngasih kamera kayak begitu tuh? Nggak penting. Ingat tuh, brand tuh nurutin permintaan pasar ya. Ultrawide atau telefoto mah nggak diminta. Kemudian hasil kamera sendiri juga kalian jangan berharap terlalu banyak. Anggap aja bisa sekedar foto dan video. Minimal untuk keperluan sekolah seperti untuk anak-anak sekolah dasar itu masih layak pakai lah kameranya. Lalu kemudian dia cuma single mikrofon, tapi untungnya dari pengujian saya sih kualitas mikrofonnya itu terbilang baik untuk kelas harganya. Lalu kemudian juga minim fitur, speakernya cuma single, layarnya 60Hz, sensor nggak lengkap, nggak ada NFC, nggak ada IR blaster yang harusnya jadi andalan Xiaomi. Chargingnya sangat lambat, dan di sini cuma mendukung 10 watt aja. Dulu di Redmi 10C, walaupun charger bawahnya 10 watt, tapi handphonenya tuh bisa 18 watt. Kalau di sini ya kalian mau pakai charger lebih cepat juga percuma jadinya.
Kemudian paket penjualannya kurang lengkap, nggak ada case dan screen protector di sini. Dan masih ada lagi yang perlu kalian perhatikan, yaitu versi Android-nya. Di MIUI yang ini tuh Android-nya masih Android 12, belum start dari 13. Dan yang terakhir, untuk kalian yang masih pakai Redmi 10C, baiknya pertahankan aja dulu smartphone kalian. Belum pas rasanya kalau kalian upgrade ke sini, karena ini masih terhitung side grade lah dengan beberapa penurunan. Tapi tentunya masih ada kelebihannya dong ya. Yang pertama, desain bodinya terbilang berbeda dengan kebanyakan smartphone entry dan kelas menengah. Ini nyaman digenggam dan lebih enak lah kalau smartphone yang back covernya ngelengkung kayak gini, nggak kotak-kotak. Kemudian dia masih punya audio jack, masih ada FM radio, jarang banget ya dia nawarin ini belakangan ini gitu, FM radio. Meskipun single speaker, tapi suara yang dihasilkan tuh terbilang cukup oke ya untuk kelas harganya. Kemudian performa gamenya juga masih cukup mumpuni di kelas harganya. Game-game terbilang stabil lah seperti ML, PUBG, Free Fire tuh masih enak. Genshin Impact juga surprisingly masih bisa dimainkan meskipun RAM-nya 4GB. Lalu SIM tray-nya juga non-hybrid. Mendukung penggunaan microSD sampai 1 TB dan ada janji update software sampai 3 tahun. Oke, itu dia reviewnya Redmi 12C. Harapan saya sih, harganya tuh di bawah 2 juta lah, biar apa yang ditawarkan tuh terasa masuk akal. Kita juga harus sama-sama ingat tapi ya, zaman sekarang tuh dunia smartphone lagi kacau balau, terutama untuk smartphone kelas mid-range ke bawah. Produsen tuh lagi kesulitan mempertahankan harga dan specs yang oke. Ya, misalnya seperti era smartphone 2021 ke bawah lah, itu kan oke-oke tuh. Kalau sekarang kita belum bisa ngarep kayak begitu karena situasinya udah beda. Dan tentunya brand lain juga kesulitan ya, nggak hanya Xiaomi. Buktinya, perang smartphone di kelas harga segini lagi sepi kan? Nah, gimana menurut kalian? Apa hal-hal yang dipakai Xiaomi di Redmi 12C ini bisa kalian toleransi atau enggak? Jika kalian jadi Xiaomi dan harus memangkas banyak hal demi mempertahankan harga yang murah, apa aja yang kalian pangkas? Coba komen di bawah. Oke, itu dia video reviewnya Redmi 12C. Thank you udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video review-review berikutnya. Saya Chris dari Jaga TV TV. Bye-bye.